Toko Haikal, Pendopo Lintang, nomor handphone 0812 6900 257. Kami juga membuka peluang usaha untuk menjadi agen perwakilan resmi Dempo FM dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi Toko Faruk di nomor handphone 0813 7772 5388. Ayo jangan lewatkan kesempatan emas ini karena kami akan membuka untuk satu dusun satu agen perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang petang, selamat petang ya, selamat siang menjelang petang. Aduh, nggak pernah siaran sore, maklum lah ya. Oke, buat kamu semua, tentunya di kali ini Nek Madilani udah kedatangan tamu yang kita tunggu-tunggu. Dengan background lagunya udah tahu ya, itu ada Pak Hengki Solihin, advokat setia band Charlie Van Houten dan vokalis Teleyor ST12. Nah, kebetulan beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Tapi nanti ya, pengen tahu beliau belum kita buka live-nya. Itulah cinta, tak kenal siapa lagi. Nah, kuda kaji, kuda kawan, Rajana Belai, ini bahasanya campur aduk ya, karena yang datang kali ini tentunya dari Bandung jauh-jauh ya, seorang pengacara yang udah nggak diragukan lagi. Itu udah kelihatan ya buat kamu. Kita kenalan dulu sama Pak Hengki Solihin. Halo Pak Hengki Solihin, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Hengki Solihin kayaknya capek banget ya, masih capek banget, baru nyampe udah saya todong untuk talk show pada sore hari ini. Nah, silakan Pak Hengki Solihin diperkenalkan diri dulu, aslinya mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Aku di bahasa dusun dulu sih. Bahasa dusun, silakan kita dulu bahasa potang ini. Aku asli Pagaralam, dusun Ringan. Merantau ke Bandung itu tahun 1988. 1988. Pernah ke sekolah di Pagaralam Pak Hengki? Oh pernah. Sampai SMA ya? Aku ini banyak sekolah di Pagaralam. Jadi sempat di SD 9. Oh, di belakang sini lah ya, di belakang studio. Sempat di SD Muhammadiyah. Nah, sempat ngali-ngali. Sempat di SD Taman Siswa. Sempat di SD Saperius. Aku udah kaji. Nah, berarti masa kecil ini agak bandel Bapak ini, pindah saja sekolahnya. Nah, di kesempatan petang hari ini kita bakal kulik-kulik sapi nih Ansi Hengki Solihin ini. Nah, kalau dulu kita punya masa lalu mungkin masa kecil biga bandel mau istilah cuma Indonesia ya. Di masa tuanya mungkin di masa dewasa itu banyak perbaikan-perbaikan. Salah satu contoh tentunya yang memotivasi itulah Pak Hengki Solihin. Kalau dulu sempat pindah-pindah kemana-mana, nah gunakan aja kawan yang ingin ikutan gabung melalui teleponnya, maaf kami tidak menerima telepon tapi melalui messenger. Nah kita tetap terima. Yang dapat mengikat kita. Thank you, tolong ditutup. Nah kita nyapa-nyapa budaya, ini ada penyiar lama dan kebetulan sedang balik dusun, balik liburan nak raya. Itu ada Arkian Sasukri di Kerinjeng. Apa kabar Arkian Sasukri? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya bareng keluarga. Nah Pak Hengki,
Tuh apa ya pertama sekali ada dalam angan-angan Pak Hengki setelah meninggal Kapagarangan waktu itu? Cita-cita hampir sama ini banyak. Terus ke sekolah. Terus ke sekolah. Jadi sempat sekolah di Bandung tuh SMA apa kuliah? Aku SMA kelas 2 di Bandung. Kelas 2. Kelas 2 SMA sampai kuliah di Bandung. Nah, ngapa aku datang ke beliau ini? Tuh apa sih kelebihannya kele? Kele kudai. Jangan kudai di kule Tanyilah kele kudai. Belum baca aku nanyanya. Nah, kuna kaji kawan, merajana belai dimanapun anda berada. Nah, bahasa kita campur aduk kali ini karena tamu kita di Bandung aja di Pacak Bahasa Dusun, dia asli Jember Dusun. Nah, ini lagu ya jadi big sound aku pada petang ini tentunya lagu dari Pak Hengki Diwe. Ini merupakan album perdana Pak Hengki. Single perdana. Ini dimotorin oleh siapa Pak Hengki? Lagu Hukum Cinta ini milik ST12. ST12 aku udah nonton. Publish ST12. Yang terlibat gitar Pepeng Setia Band. Oh, Pepeng dari Setia Band. Kalau drum Pepeng ST12, bass Indra ST12, terus aransemen ST12. Wah, itu nah. Jadi bukan Pak Hengki bikin nih. Tapi ST12 yang mensupport Pak Hengki karena Pak Hengki adalah salah seorang pengacara dari ST12 itu sendiri, terutama Charlie dalam berbagai masalahnya yang pernah dilewati. Nah, guna aja guru kawan Raja Anak Belai kita ceripet petang ini, talkshow petang ini kita tanya kagi Pak Hengki sekarang tuh kan di lawyer itu punya jabatan apa Pak Hengki? Ini bukan untuk sombong-sombongan ya, tapi untuk memotivasi. Nah, kita pengen tahu, kita kulik itu. Kalau aku ini di samping aku lawyer, aku konsultan yang ketua. Mungkin kita bahas lawyer. Kalau di The Best Lawyer Club Indonesia, aku wakil presiden. Wakil presiden, udah lawyer Indonesia. The Best Lawyer Club Indonesia. Why. Kalau di Kongres Advokat Indonesia di Jawa Barat, sekretaris DPW. Wakil punya kantor di Bandung Pak Hengki. Nah, dan salah satu ya pernah aku juga usulkan itu tentang haki. Nah, Pagaralam ada nek lapunya haki. Hanya kalau udah kita nanya seputar itu ya. Kalau udah buat kamu nanya kalau udah. Nah, aku nak kaji kawan Raja Anak Belai katanya tadi kan Pak Hengki itu masih Pacak Bahasa Dusun. Buktinya ngobrol petang ini masih Bahasa Dusun. Mana Pak Hengki masih Pacak Bahasa Dusun katanya. Wajib. Karena aslinya Jember Dusun jadi wajib Bahasa Dusun. Nah, Pak Hengki pengalaman dalam urusi hukum ini terutama yang banyak nih kita banyak artis itu di Facebook Pak Hengki yang minta perlindungan hukum dari Pak Hengki. Itu tuh ada siapa preman pensiun kemarin? Jamal Zulfikar. Oh, Jamal. Nah, pemeran Jamal di preman pensiun. Kang Jamal. Nah, juga tentang perjalanan kan Jamal tuh di Mulus Bay katanya kan. Betul. Nah, awalnya lo mana Pak Hengki berkarir di kota Jember itu? Banyak bergaul ya. Banyak bertanya ya sekolah dari dasar ya. Nah, ada yang keruan ini Pak Hengki. Pak Hengki ini katanya bukan balon wali kota. Pagaralam benar ya. Benar itu tahun kemarin. Tapi Pak Hengki menarik diri karena ya tahu dewek lah lo mana sangka Pak Hengki narik diri mungkin di Bandung lebih menjanjikan. Nah, Pak Hengki itu di Meringang tinggal atau di mana? Aku yang jawab boleh di sini. Pak Hengki yang jawab lah. Di Pagaralam tinggal di mana? Kalau asal kan di Meringang. Kalau aku lahir di Pagaralam, Toko Mutiara. Dulu toko pertama lantai.
Toko Mutiara Indah itu tempat aku nongkrong masa-masa muda aku. Memang di situ tempat tongkrongan. Dek gaul kalau dek nongkrong di Mutiara Indah zaman dulu. Itu paling ini adiknya Pak Salim, benar. Oh iya, benar. Adiknya Pak Salim. Coba tanya lagi yang pengen nanya, silakan melalui fanpage kita tetap terima pertanyaan kamu. Nah, gunakan kawan Raja Anak Belai di mana kita kamu ada, kita tetap bakalan ngobrol dengan Pak Hengki. Juga selamat petang kena gunakan cedang di pasar. Nah, Pak Hengki lemak di balik mudik. Ya jelas lah tujuannya nak balik mudik itu nak lemak lah, rindu dengan keluarga. Nah, gunakan cedang kawan ni. Nah, Pak Hengki ceritakan ke perjalanan dari Bandung ke sini kemari. Oh, luar biasa. Seharusnya kan bisa di Bandung masuk Jakarta itu kan cukup 3 jam. Kalau Cilenyi keluar itu kan 2 jam. Kemarin masuk jam mulai dari jam 11 malam. Keluar jam 7 pagi. Itu masih di Pulau Cilenyi. Jadi sampai ke Bandung ini gua di rumah. Padahal katanya zaman ini nunggu katanya jadwalnya kemarinya. Memang benar jadwal kemarinya. Hanya kita kan tidak tahu nak merencanakan atau apa nek kita inginkan yang pas hari itu. Karena perjalanan Pak Hengki juga mengalami satu gangguan Pak Hengki jauh. Katanya tadi kemari. Nah, Pak Hengki, lo mana Pak Hengki tentang masalah hukum itu sendiri menurut Pak Hengki di Indonesia? Hukum di bidang mana? Nah, ini dia nanya tentang hukum di Indonesia. Ya, hukum itu kan banyak universal, mungkin lebih lemah yang mana? Apa dia tentang kekayaan intelektual? Nah, kalau tentang haki kalau kita bahas Pak Hengki, ini pertanyaan jemaah. Jadi tentang hukum yang mana? Hukum, jangan baik kamu minta hukum perceraiannya di sini. Gundang kaca kulu kawan Raja Anak Belai. Nah, masih kita cerita lagi ke Pak Hengki. Pak Hengki dulu kuliah di mana? Nah, ini S1 di Universitas Pasundan, S2 di Universitas Pasundan, S3 di Universitas Pasundan. Nah, itu sampai S3-nya di Universitas Pasundan. Nah, kena gunakan kaca, jangan pernah berhenti bercita-cita. Buktinya Pak Hengki merantau batak tas tidak ada modal. Cuma batak tas tapi tidak batak modal, tapi akhirnya sukses alhamdulillah. Nah, lu mana Pak Hengki tiba-tiba terjun ke lagu? Seorang pengacara kok terjun ke lagu? Ayo halah pertanyaannya lumayan. Mungkin kalau diceritakan panjangnya, kebetulan di SKDN aku pengacara, termasuk Charlie aku pengacara. Charlie, aku banyak menyelesaikan perkara cinta. Kebetulan basicku memang hobi nyanyi. Mungkin kita di Pagaralampung zaman dulu hobi nyanyi ya. Banyak jemaah gitu tuh penyanyi yang handal sebenarnya. Termasuk Pak Hengki akhir rekaman. Nah, itu awal Pak Hengki. Kebetulan kan kita sering nongkrong di studio RC12. Kalau ada yang nyanyi nimbrong. Terus drama, wah ini bagus katanya. Kalau Nginak Sandi Suara berarti punya basic ke lagu memang katanya. Lah punya basic awal. Pak Hengki punya basic awal dari lagu katanya. Oh ya benar lah, karena masa mudanya kapan nyanyi ya. Basic kalau untuk secara formal di lagu mungkin di Pak Hengki ngalir kayak benar-benar. Nah, gunakan kawan nek bertanya lagi, kami tetap menunggu pertanyaan kamu. Nah, Pak Hengki mungkin ada nak disapa keluarga ada di Pagaralampung Guna Kaca. Kebetulan saat ini ada kaca Pak Hengki. Nah, Mangantok lagi nonton Mangantok ya. Mangantok ini denger apa nonton Mang? Mangantok si Pak Karet.
mungkin dang nengah dang nengah penonton kena kaji dia nonton ataupun lagi nonton live kita petang hari ini, inilah Pak Hengki storyin. Nah Pak Hengki, lo mana katanya kalau kita punya usaha dan usaha itu kita tunjuk merek lo itu haki. Terus udah kita bahas lagu kudai susute. Tapi non itu bagus. Tapi pertanyaannya bagus, tapi masa aku kena kudai. Ini lagi bahas masalah lagu beliau. Nah, awal rekaman ini bulan berapa Pak Hengki? Rekaman ini lagi kemarin ya. Sebelum lebaran kemarin. Oh, rekamannya. Nah, rekaman itu. Tapi launchingnya di tahun ini. Bulan ketiga. Bulan. 3 bulan launchingnya. Oh, jadilah 3 bulan ketiga ini. Oke. Lo mana Pak Hengki? Ini apa sambutan masyarakat Bandung kok tiba-tiba pengacara ini nyanyi gitu. Karena dengan berita ini lagu ini booming loh di Bandung. Kebetulan aku mini album. Jadi ada 6 lagu. Lalu yang direkam 4 dipublish baru Hukum Cinta. Oh, yang dipublishnya baru Hukum Cinta ya, punya Bang Hengki ini. Nah, salah satunya ada duet dari Citra Happy Lestari. Oh, Citra Happy Lestari, ada duet barengnya. Dia mantan penyanyi Charlie Angel kalau dia lihat di YouTube. Nah, ini duet. Oh, duet bareng dia. Nah, gunakan kawan, itulah pembahasan kita seputar lagu Pak Hengki ya. Oke, kita tutup seputar itu, kita beralih ke tentang yang nanya tadi, hak kekayaan intelektual, katanya hak merek lo mana. Nah, boleh. Ini sebenarnya pertanyaan menarik. Hak kekayaan intelektual itu salah satu upaya untuk melindungi investasi, baik itu barang, jasa maupun karya cipta. Tadi pertanyaannya mana? nah mana dia di bawah, di pucuk. Katanya lo mana kalau kita punya merek itu nak daftarkannya gitu. Betul. Merek itu pertama aku terangkan dulu dilindungi berdasarkan klasifikasi jenis barang atau jasa. Kalau untuk pakaian di kelas 25, misalnya kalau untuk nama toko di kelas 35. Kalau untuk rumah makan kelas 43. Syarat pertama dicek kudai. Oh, dicek kudai. Nah, seandainya merek itu laku data, Dia tahu harus punya merek lain gitu. Merek lain. Karena yang perlu diketahui, pendaftaran merek ini berbeda meminta izin. Kalau izin itu asal syarat formal dipenuhi, izin keluar. Nah, kalau merek ini meminta hak ke negara, namanya hak eksklusif yang diberikan oleh negara. Tentu ada persyaratan sebelum hak itu dikeluarkan. Nah, keuntungannya apa? Kalau merek itu telah terdaftar, maka dia mendapat hak eksklusif yang diberikan oleh negara dan dilindungi negara untuk dimiliki atau melarang pihak lain menggunakannya tanpa izin. Oh, itulah katanya nih ada pertanyaan lagi di bawah. Apa sih perlunya hak kekayaan itu kan? Sederhana gini. Kalau aku buka rumah makan, katakanlah nama tokonya ABCD. Pasti cita-cita kita ingin besar, ingin suatu saat diwariskan. Bagaimana mau diwariskan ABCD tadi kalau belum terdaftar? Karena siapapun bisa menggunakannya. Contohnya sana merek bakso be. Jadi gerobak pakai merek itu merek itu. Jadi bidang itu harus tetap ada merek. Misalnya rumah makan ayam goreng deh boleh, harus ditambah rumah makan ayam goreng Suwarti atau bakso. Jadi hak merek tadi Suwarti tadi. Itu bidang dari bakso tadi. Itu kekuatanannya dengan adanya hak merek. Kerugian merek tidak terdaftar, siapapun bisa menggunakannya. Gitu, karena belum dilindungi negara. Oh, jadi tahu nuntut dengan itu tadi. Dasar nuntut itu sebagaimana diatur di pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis karena didaftarkan, itu di pasal 3. Lo mana Pak buat haki? Nah, buat haki bukan buat daftar ke haki, maksud itu mungkin kalau buat dia tahu kita buat dewek di rumah Lo mana Pak haki? Caranya kita luruskan sedikit. Kalau
intelektual atau HKI. Nah sekarang bahasa hak itu udah hilang, cukup kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual. Karena secara internasional juga di pihak seperti WIPO, World Intellectual Property Organization, PBB, Jenewa Swiss, PBB-nya untuk internasional, atau IPOS, Intellectual Property Office of Singapore. Nah Indonesia dulu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Nah sekarang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Oh, jadi bukan haki lagi, tapi kekayaan intelektual. Jadi, kena kamu yang nanya tadi siapa sih? Arifin. Itu bukan haki, tapi kekayaan intelektual sekarang namanya. Nah, caranya tadi Pak Eki, dia ini kan nanya cara mendapat ke haki itu loh mana? Ada dua cara. Kalau mengerti bisa secara langsung di online. Kalau tidak mengerti bisa melalui kuasa atau konsultan. Tapi perlu diingat kata tadi bahwa mengajukan pendaftaran merek itu bukan meminta izin, tetapi meminta hak ke negara. Tentu ada tahapan-tahapan. Misalnya setelah merek itu selesai kita ajukan, ada tahapan formalitas. Apakah lengkap persyaratan atau kurang? Kalau kurang tentu harus ditambahi. Terus ada tahapan pengumuman. Tahapan pengumuman itu selama 2 bulan. Setiap manusia, selama masa pengumuman siapapun berhak untuk mengajukan keberatan. Nah masuk lagi tahapan substantif. Apakah merek ini bisa terdaftar atau akan ditolak? Sebaiknya hubungi konsultan. Kenapa? Nanti di sertifikat merek akan tertera nama konsultan. Nah ini ada pertanyaan, bingung juga kalau ya. Pertanyaannya ini, seandainya dia tadi kan punya merek ayam goreng Bu Suwarti, tapi di balik ayam goreng tadi dia tuh ada ayam kebuli, ayam segala macam dengan merek yang sama, apa boleh? Bisa. Jadi waktu kita mendaftarkan merek itu, klasifikasi itu kan lebih dari 100. Nah, kita bisa milih ayam panggang, ayam sayur, ayam gulai, banyak pilihan di dalam kelas yang sama. Boleh. Tapi dengan satu nama. Bisa. Cak tadi. Yang nggak boleh itu kalau keluar di jalur. Misalnya yang didaftarkan ayam digunakan di pakaian. Pakaian beda lagi. Jadi limited monopoli. Memang arah pertanyaannya mungkin lo itu tadi ya. Tapi dia tadi katanya apakah ayam goreng itu yang terdaftar, apakah ayam-ayam yang lain di masa itu terdaftar dengan satu nama? Bisa ya. Nah oke, ini kamu tanya, alap juga sih pertanyaannya, aku juga bingung tadi bacaannya loh mana. Nah itu baca kata Pak Hengki. Jadi si kok merek ayam tadi baca daftarkan dengan ayam-ayam yang jenis masakan lain, tapi tidak boleh nyimpang. Seandainya mendaftarkan merek ayam, tapi yang dibuat baju itu tidak boleh. Termasuk lain-lain ya. Kelas itu ada sampai 45 dari kelas 1 sampai kelas 45. Oke. Nah, kurang aja kita running lagi ya suaranya Hukum Cinta Bang Hengki kalau di sini. Nah, kundang kanci kawan Raja Ulai, nek masih nongkrongnya kita sapa kudai kundang kanci ada di seputaran pasar. Tentunya sedang beraktivitas jualan daging, jual roti, mudah-mudahan aja baik, dagangan laris, banyak rezeki. Nah, Pak Eki, kira-kira ada di contoh, setelah mendaftarkan itu, nah berapa lama hak itu bisa kita pakai katanya?
hak nama tadi. Maksudnya lebih baik ya. Paham baik. Aku malah bingung pertanyaan ini. Merek itu wajib diperpanjang setiap 10 tahun sekali. Oh, 10 tahun sekali. Jadi bukan setahun sekali ya, bukan. 10 tahun sekali diperpanjang. Oke. Nah, kena gunakan aja nak daftarkan merek itu 10 tahun sekali. Jadi bukan tiap tahun. Diperpanjang 10 tahun sekali. Diperpanjang. Tiap Itu 10 tahun sekali. nah katanya kalau diperpanjang tuh itu tuh daftar seperti awal dide katanya. Dide. Oh dide. Karena lah terdaftar. Jadi masih ada itu yang perlu diperbaiki lagi, diperpanjang lagi baca. Jadi di tahap awal gitu ya. Nah contoh Pak, kira-kira di pagar alam ada yang memiliki haki belum? Salah satunya itu apa Cantigi. Cantik kita ya. Cantigi. Dia daftarkan kelas 35 perlindungan nama toko, kelas 30 nama teh, nama kopi, nama coklat. Mereknya Cantigi. Jenisnya sama itu minuman. Jadi masalah sana yang didaftar ini teh, tapi dia memproduksi kopi. Boleh, kan itu kelas 30 tuh jenis-jenis itu. Jadi berarti aku mulai paham. Berarti kelas 30 ini dari segi minuman. Misalnya kopi, cengkeh, kacang-kacangan. Suka di depan ngurusi haki. Bukan haki lagi ya, tapi KI, kekayaan intelektual bukan haki. Nah, mudah. Suka di dia. Yang penting bahwa merek itu benar-benar baru, bukan meniru, bukan mencontoh, bukan menggabungkan merek-merek terdaftar. Jadi harus ori. Harus sorry. Ini gunakan aja kalau nanya di live show Dempo ya, jangan melalui WA aku. Maaf lah, jangan melalui WA pribadi, menerima pertanyaan di WA ya. Baik, Solihin. Nah Pak, lo mana harapan Bapak tentang kemajuan kota Pagar Alam? Harapan lo mana ini nih? Nah bingung juga. Lo mana Pak saran maksud mungkin saran untuk pembangunan kota Pagar Alam sendiri lo mana kira-kira? Ini apa lo itu? Yang jelas kalau perubahan tahun dulu masih kecamatan. Luar biasa perubahan, cukup banyak. Dan aku punya keyakinan di Pagar Alam ini banyak sumber daya manusia hebat, terus banyak potensi alam hebat. Mungkin pemerintah harus memberikan kesempatan bagi generasi muda, terutama yang punya potensi, baik itu secara ekonomi, perkebunan, termasuk seni dan budaya. Termasuk seni dan budaya tentunya. Bali juga terkenal dengan Balinya yang indah, tapi budayanya yang dijual. Itu sangat menarik sebenarnya Pak Engki ya. Kalau balik ke seni budaya. Nah Pak Engki, berapa lama sih katanya Nah maaf deh untuk pertanyaannya. Berapa lama? Aduh, stop ya untuk pertanyaannya. Kayaknya di tempat. Berapa lama untuk memajukan suatu kota? Tidak perlu lama sebenarnya. Pacak be secepatnya majunya sebuah kota, tapi itu bukan pertanyaan untuk Pak Engki, maaf ya. Nah, kembali lagi ke Undang aja. Nah, ingin ikutan gabung di pertanyaan kami terima. Boleh pihak radio pihak WA radio, jangan WA pribadiku. Dia nerima aku ay. Nah Pak Engki katanya, nah, kan lah punya bukan perusahaan deh, kantor. Punya kantor di Bandung, bukan perusahaan. KI ini bukan sebuah perusahaan, jadi harus diperjelas. Lah punya kantor di Bandung Pak katanya, jadi bukan perusahaan deh. Kalau perusahaan lain. Itu kantor konsultan kekayaan intelektual. Bukan perusahaan deh. Jadi perusahaan Pak Engki di Bandung bukan. Karena KI itu milik negara. Jadi Pak Engki tolong bedakan antara konsultan dan ini. Tadi pertanyaannya, waduh, bukan deh, bukan. Jadi kekayaan intelektual itu konsultan, itu bukan
Lulu kata maksud kamu tuh mungkin pabrik-pabrik bukan. Jadi konsultan. Nah, dijelaskan dikit Pak Engki karena kita ini banyak datang nih, maaf lah Pak Engki, mungkin ada apa, pengen tahu lah tuh. Jadi syarat menjadi konsultan itu harus sarjana, terus ikut tes. Kalau guru kita ikut pendidikan. Jadi konsultan intelektual itu diangkat oleh menteri, didirikan oleh menteri. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi Pak Engki. Lo mana pacak jadi wakil presiden lawyer Indonesia? Nah, itu proses itu dek. Bukan mudah. Juga sejarahkan dikit Pak Engki. Pacak nyampai ke situ mungkin. Mungkin tidak itu. Awalnya mungkin kira-kira. Perjalanan panjang mungkin. Perjuangan itu harus. Mungkin aku salah satu dipercaya DPR RI, sempat dipercaya sebagai narasumber pendapat ahli undang-undang partai itu ada di itu. Aku juga penulis, bergaul, macam-macam lah. Dari dasar jelas. Yang jelas utama tuh dek bergaul kudai. Dari pergaulan yang sehat akan menghasilkan sesuatu yang sehat. Bukan ELC ya, tapi The Best Lawyer Club Indonesia. The Best Lawyer Club Indonesia. Nah jadi bukan lawak tuh deh. Jadi itulah untuk kamu nak KI itu tuh bisa diurus sebenarnya. Bisa diurus, bisa kalau alamat konsultan Pak Engki di Bandung di mana? Itu pengen tahu Pak Engki. Website ya, bukan di kantor. Kantor boleh. KI, kalau boleh dipromosikan. Boleh silakan. KI ya, ntp.com. Yahoo KI ntp.com. Diulang lagi Pak, agak lambat dikit. KI ntp NTW ntp yahoo.com. Nah di sana deh. Atau di Google Henki Solihin MC tanpa G, Henki. Henki dia tulisannya HENKY. Nah, Henki Solihin. Nah, jadi di Google, di YouTube, di FB juga di situ. Pokoknya lengkap di sana lah. Kalau kamu nak kenal beliau lebih jauh. Perjalanan karir beliau ini lah jauh nian. Ya dek lah jauh, sampai kalau ke Bandung tuh jauh dek. Maksudnya perjalanan yang susah sebenarnya Pak untuk menempuh yang lo ini. Lo mana Pak unjuk saran untuk yang ringan-ringan. Ringan-ringan lo mana dek? Maksudnya perjalanan yang ringan sebenarnya, untuk seorang perantau mungkin. Sebenarnya yang membuat itu berat perasaan kita awal. Kalau kita mulai itu ringan. Apa yang menjadi motivasi Pak Engki? Nah ini lah. Nah, ayo Pak Engki, tapi yang memotivasi Pak Engki sehingga Pak Engki bisa berhasil seperti saat ini. Nah, yang motivasi aku apa? Motivasi aku sekolah itu untuk menjadi yang terbaik. Ya, aku menangkap Bismillah. Pak Engki, kata-kata bijak apa ya ada di pikiran Pak Engki? Nah ini bingung. Kata-kata bijak Pak Engki. Minta kata-kata bijak nih. Bingung ya. Yang jelas kalau berdoa semua berdoakan. Bukan untuk diri sendiri ya. Berdoakan keluarga, berdoakan teman, bahkan berdoakan setiap orang yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung hari ini dan seterusnya agar selamat. Amin. Nah itulah mungkin aku selalu berdoa. Oke, gunakan aja kuda kawan merajana mulai di tengah segala sejam Pak Engki kasih kita ngobrol aja, masih tetap kita bakalan perpanjang lagi dikit ya Pak Engki, lebih jauh lagi tentang Pak Engki. Sekarang tuh Pak Engki itu berapa momongan itu? Oh, yang info biodata pribadi Pak. Aku anak dulu, ini pertama SMA kelas 3 baru tamat. Kebetulan ikut di studio ini. Yang kedua baru umur 7 tahun. Oh, jauhnya jarak apa yang? Selain jadi konsultan di Bandung Pak, bisnis apa lagi yang Bapak yang punya di Bandung? Ini bukan bisnis ya, Bapak ini bukan pembisnis ya, maaf ya. Mungkin gini, selain konsultan aku juga legal corporate, pengacara. Oh iya, boleh. Baik, diperjelas. Nah, mungkin kalau kalian pernah dengar ATB, alat terapi psikondo atau Epo Masker. Macam-macam. Oke. Jadi selain konsultan, beliau juga pengacara dan tentunya banyak sebenarnya
sebenarnya banyak berkembang lagi ya. Pengacara perusahaan juga. Aduh bingung juga kalau tentang hukum ini, aku juga agak kurang paham, tapi kita bertanya-tanya tentang hukum. Oke, kuda kaji, kuda kawan Raja Anak Belai di mana kita kamu berada, tentunya masih kami bakalan menanti kamu hingga 5 menit ke depan. Tak kenal siapa lagi, rasa ku takkan menyangka, kandas tak terasa, cintaku diambil orang, memang ku tiada Pak Egi, bagaimana katanya mendapat perlindungan bantuan hukum untuk sebuah usaha? Maksudnya tuh, bagaimana mendapatkan perlindungan bantuan hukum untuk sebuah usaha? Itu pertanyaan orang jelas ya. Kalau perlindungan hukum itu khusus untuk orang yang tidak mampu. Maksudnya mungkin perlindungan perizinan mungkin perizinan untuk usaha, ya bisa ya, jadi. Tergantung. Sebaiknya punya usaha itu harus memiliki izin. Nah, untuk lebih jelas tentang perizinan, mungkin di Pagelaran juga sama, ada layanan satu atap punya Pemda. Silakan komunikasi ke sana. Oh, komunikasi sana. Sebaiknya usaha itu memiliki izin, jangan nunggu ke sana. Kayak izin PRT segala macam itu kan, Pak ya. Juga katanya Pak, mengurusi izin halal itu susah sekali katanya. Sebenarnya enggak. Gimana Pak Egi itu? Ada enggak cara untuk ngurusin izin halal itu? Itu kan kewenangan MUI ya, ranah MUI. Aku paham sedikit, tapi bukan ranah saya, kurang tepat aku menjawab ini. Kalau kekayaan intelektual, kebetulan saya konsultan. Iya, itu bisa dijawab. Itu bukan ranah Pak Egi deh ya. Jadi mohon maaf. Tapi untuk ke sana bisa kok. Untuk halal itu enggak susah. Biar ada kepastian masyarakat pengguna apakah ini halal atau haram. Jadi kok pikir bukan yang sulit, gampang. Bukan sesuatu yang sulit Pak Egi ya. Oke, kuda ganti kuda kawan, masih kita tunggu 2 pertanyaan lagi ya, ingin masuk digabung pada kita di kesempatan pada petang hari ini. Kita masih bakalan tunggu. tapi punya cinta yang dapat mengikat kita. Ku tetap bersabar. Oke, kuda ganti kuda kawan Raja Anak Belai di mana kamu berada. Nah, kita tunggu kalau kamu nak bertanya lagi. Nah, sembari kita tunggu kamu bertanya lagi. Apa lagi nak kamu tanyakan? Mumpung beliau udah datang, jauh-jauh loh aku datangkannya. Jadi bukan mudah untuk datang ke beliau ini. Sangat susah sekali. Karena beliau ini punya kesibukan yang banyak sekali. Selain lawyer, Klub Indonesia segala macam itu, beliau ini sangat bergaul. Apalagi di video klipnya ya pakai moge motor gede itu keren banget. Jadi buat kamu jangan lupa pantangin terus di YouTube-nya Pak Henki ya. Henki dengan Hukum Cinta. Kamu silakan lihat ya YouTube beliau, Henki Hukum Cinta. Di sana kamu bakal menyaksikan orang-orang dengan motor moge itu keren banget. Mungkin begini, Henki Solihin, Hukum Cinta ST12. Henki Solihin Hukum Cinta ST12. Nah, inilah beliau lah yang nyanyi dengan tentunya figuran-figuran dalam video klipnya, pokoknya keren banget. Jangan lupa kamu untuk tetap pantangin. Di video itu ada 3 artis terlibat. Ada Jamal Preman Pensiun, ada Willy di film Preman Pensiun, ada Joe Project Pop di Motor Moge. Ada Joe ya, tahu. Dengan pokoknya kendek kamu udah kancil, jangan lupa ya kamu tonton nih Hukum Cinta Bang Henki Solihin, tentunya di YouTube. Klik baik, jangan lupa aja promosi Pak, di subscribe, di like ya.
kena kamu gunakan aja karena penyanyinya Dewa itu tuh cuma kita, jadi bukan cuma lain. Nah, Jangan-jangan masih ada di sana ya. ndak bertanya nih banyak hanya ku ambilin dek dikit-dikit dek tepat pertanyaannya. Nah Pak, untuk mengurusi KI itu berapa lama katanya? Kalau untuk merek, kan seperti aku katakan tadi ada tahapan-tahapan. Pertama kan tahapan substantif, tahapan formalitas itu 2-3 minggu. Terus tahapan pengumuman selama 2 bulan. Nah selesai tahapan pengumuman, ada tahapan substantif itu 150 hari. 150 hari baru Diatur oleh undang-undang. Itu pun kalau mulus, tapi kalau di tengah perjalanan ada usulan penolakan dianggap sama dengan merek terdaftar, berarti kan harus kita kirim. Kita jawab, itu cukup memakan waktu. Makanya apa yang bukan ada dari awal, coba ajukan merek itu yang baru, yang unik, yang benar-benar mencerminkan identitas diri. Jangan meniru, jangan mensamarkan, jangan mendekati merek-merek terdaftar. Juga kita sapa kudai jema baiknya. Ini ada Ronggolawe 14 kali panggilan, Mang Yanto 2 kali panggilan. Maaf memang kami silent untuk panggilan karena kami juga live via telepon. Jadi kalau kamu nak tanya tentunya di live way, jadi di via telepon. Nah, kena gunakan meraja nak belai di mana kita kamu berada, ketunggu sikap pertanyaan lagi. Pak Eki, ada sesuatu yang ingin disampaikan untuk warga Pagar Alam, silakan Pak Eki. Apa kira-kira nak sampaikan ada jemu kita masukan-masukan atau Yang jelas kita tetap mengedepankan budaya kita, terutama generasi muda, tetap mempertahankan menjunjung tinggi budaya Pagar Alam ini. Kalau bisa jangan dikenal hanya pariwisata, yang bisnis budaya sastra juga terangkat gitu. Ini ada banyak pilihan kan. jadi banyak pilihan. Kebetulan saya di bidang dunia itu ya sastra ya. Kebetulan sebenarnya dia pengen juga sih mengembangkan sastra itu seperti apa Pak Eki ya. Dalam karya sastra sendiri ada perlindungannya nggak Pak? Ada, jelas. Ada. Jadi begini, hukum yang mengatur hak cipta itu melindungi ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Udah otomatis itu dilindungi. Oke, jadi ada perlindungan itu Pak ya, ada hukumnya. Apalagi seorang plagiator sana yang ingin memplagiat karya seseorang itu bakalan berhadapan dengan hukumnya. Jadi itulah Pak Eki percakapan kita sore hari ini. Ada yang pengen disampaikan lagi? Yang lebih unik ini kalau merek harus terdaftar baru dilindungi. Tapi kalau hak cipta itu beda. Beda. Hak cipta itu hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Contoh ini, aku mengarang lagu nih, atau mengarang cerpen, komiknya. Setelah selesai kredit, ku upload ke media sosial atau ke blog pribadi, secara otomatis itu sudah dilindungi. Tanggal berapa kita mempublish pertamanya? Oh, tanggal berapa kita mau publish pertamanya itu udah dilindungi. Jadi hak cipta itu hak eksklusif yang timbul secara otomatis. Cara mendapatkan hak cipta itu sendiri bagaimana Pak Eki? Jadi penasaran nih. Padahal waktunya udah hampir habis kita. Tapi tetap nawar ya. Paten, merek, desain industri wajib terdaftar. Kalau hak cipta? Kan definisi undang-undangnya hak cipta itu adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan itu terwujud dengan catatan, bukan masih khayalan. Saat aku ngarang lagu dusun misalnya, Laude Pukara punya nikah di YouTube, nah itu deklaratif namanya. Jadi jangan takut. Pada saat kita membuktikan keakulah yang pertama, deklaratif tadi yang dicari. Oh, buktinya ya dari arah sana. Oh, itu udah ada perlindungan hukumnya itu Pak? Di negara itu dicatat. Itu tidak melahirkan hukum. Dicatat itu setelah hukumnya deklaratif lahir. Jadi dicatat di negara itu tanggal berapa deklaratif, jadi ciptaannya apa, siapa pemegangnya. Nah, kalau merek, desain industri, paten itu dicatat. Oke, nah di penghujung acara ini aku juga nak nyapa-nyapa kuda kawan di Manukina, tentunya buat Ronggolawe yang
lah sampai 14 kali nelpon Mang Yanto juga. Maafnya di nerima teleponnya Mang Yanto di Geronggolawe karena ini talk show pada hari ini. Kalau di melalui telepon kalau dia dengger-dengger aku ngangkat telepon. Oke, gunakan kasih kawan Rajana Ulay tentunya dengan ini tadi maka berakhir pula jumpa kamu bareng aku Madilani, tentunya ada Pak Egi Solihin juga. Kami kedua mengaturkan, mohon maaf seandainya ada kata-kata yang menyinggung ataupun apapun, mudah-mudahan tidak ya. Tapi kami berdua mengaturkan maaf yang sebesar-besarnya seandainya terjadi laku yang tidak diinginkan ataupun apapun itu bentuknya. Juga menjelang Lebaran Idul Fitri ini kami berdua mengaturkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke Pak Eki, terima kasih banyak atas waktunya. Sebenarnya aku kinaan Pak Eki itu nutup kacamatanya karena ngantuk saudara. Oke, terima kasih berbagi ilmunya Pak Eki. Nah ada yang tadi coba menanahnya inilah tutup ya karena jadwalnya pas. Oke, gunakan kasih kawan Rajana Belai dengan berakhirnya ini tadi maka berakhir pula jumpa bareng Pak Eki di kesempatan ini hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari lantai 2 Jalan Serma Somat nomor 5 Ulu Rurah, Kota Pagaralam. Kami hadir dengan sajian musik dan info terbaik. Radio Dempo FM. Disiarkan langsung dari lantai 2 Jalan Serma Somat nomor 5 Ulu Rurah, Kota Pagaralam. Kami hadir dengan sajian musik dan info terbaik. Radio Dempo